Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kirana Madika, NIM 202410101109 dari kelas Jaringan Komputer C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari pekerjaan saya tentang UAS Jaringan Komputer Praktikum. Nah, pada soal UAS Jaringan Komputer Praktikum ini ada studi kasus, yaitu ada 5 perusahaan di mana perusahaan tersebut saling bersaing di bidang network. Perusahaan A dan B saling membantu untuk menyaingi perusahaan C dan D. Perusahaan C dan D juga saling membantu satu sama lain, dan perusahaan E dia berdiri sendiri. Dalam pembangunan sebuah jaringan, setiap perusahaan memiliki kelebihan masing-masing. Nah, ada 3 soal. Nah, karena saya berNIM ganjil, maka saya mendapat soal nomor 1 dan nomor 3. Soal nomor 1, perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 15. Dalam kurung, tidak dicantumkan semua minimal 4 device dengan jarak yang berbeda-beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung dan sisanya berjarak 200 meter. 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin membangunkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya karena itu strategi perusahaan A dan B. Nah, kita langsung saja ke Cisco-nya. Nah, yang pertama, kita menentukan dulu IP address di setiap komponennya, di setiap PC, router, dan yang terhubung antara router dan router atau router dan switch. Nah, sudah saya setting sebelumnya, dan yang IP pada router saya setting dengan NIM saya yaitu yang router pertama 192.168.9.2, dan yang terhubung antara router dan router yaitu 192.168.9.0, dan yang router kedua itu ada 192.168.9.4. Nah, yang pertama, kita setting dulu IP pada setiap PC-nya dengan cara klik PC, kemudian pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Dan di sini, eee, diminta untuk kita harus memasukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Nah, untuk IP address-nya itu, dari IP yang sudah kita setting atau kita buat sebelumnya, yaitu saya buat 192.168.8.2 dengan subnet-nya itu 255.255.255.0, default gateway-nya itu 192.168.8.1. Nah, pada default gateway itu, 1 angka terakhir itu pasti 1 dan 2 angka terakhir itu, mengikuti dari IP address-nya. Kemudian untuk PC yang berikutnya sama juga, yaitu dengan memasukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Saya, setting dengan IP address-nya 192.168.8.7 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.8.1. Nah, kemudian untuk, PC yang, ketiga sama juga, yaitu dengan memasukkan IP address-nya, dengan IP address 192.168.6.2. Kemudian untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.0 dengan default gateway-nya itu 192.168.6.1. Nah, begitupun dengan, menyeting IP pada setiap komponen, maksudnya setiap PC. Setiap PC sama juga. Nah, eee, ketika sudah, menyeting IP pada setiap PC, maka kita ke router-nya dengan klik router, kemudian
Yang pertama, kita setting dulu fast Ethernet-nya yang 0/0, itu kita harus memasukkan IP address dan subnet mask-nya. Pada IP address-nya kita masukkan, default gateway dari, PC. Yang pertama, eee, itu dari PC 1 atau PC 2. Itu 192.168.8.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk fast Ethernet 1/0-nya dengan memasukkan IP address pada, default gateway PC 3 dan PC 4, yaitu 192.168.6.1 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, kemudian, untuk router yang kedua sama juga, itu dengan menyeting dulu fast Ethernet 0/0-nya dan memasukkan IP address-nya yaitu dengan memasukkan, default gateway dari PC ke-4 dan atau PC ke-5, yaitu 192.168.4.1 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Dan kemudian untuk fast Ethernet 1/0-nya dengan IP address-nya itu dari, default gateway PC 7 atau PC 8. Nah, di sini ada 192.168.2.1 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Nah, jika sudah kita X, setelah, fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 1/0 itu sudah, ter apa ya, terhubung atau sudah tersetting, maka kita kemudian menyeting serialnya, yaitu serial 2/0 pada yang pertama itu pada router yang pertama, serial 2/0-nya. Kemudian, kita harus memasukkan IP address dan subnet mask lagi. Namun pada serial, 2/0 ini untuk IP address-nya itu menggunakan IP pada routernya, yaitu yang pertama menggunakan 192.168.9.2 dengan subnet mask-nya itu sama juga, yaitu dengan 255.255.255.0. Oke, kita X. Dan untuk router yang, kedua sama juga, itu dengan klik serial 2/0-nya, kemudian, memasukkan IP address, yaitu IP pada routernya, yaitu 192.168.9.4 dengan subnet mask-nya itu sama juga 255.255.255.0. Oh ya, saya lupa jelaskan bahwa kemudian, kita, checklist on-nya pada serial, fast Ethernet, fast Ethernet 1/0 ataupun 0/0. Saya, lupa untuk menjelaskan. Nah, itu wajib untuk di-checklist on. Semuanya sudah saya checklist on, seperti ini. Nah, setelah fast Ethernet dan, serialnya sudah tersetting, maka kita menyeting statiknya, yaitu dengan klik router, kemudian pilih statik. Nah, kita, diminta untuk atau harus, memasukkan network, mask, dan next hop. Untuk network-nya itu, menggunakan Untuk network-nya itu menggunakan network tujuan, yaitu, karena tujuannya ada 2 yaitu, 192.168.4.4 dan, eee, 192.168.2.4.
maka kita menyeting statik 2 kali juga. Dimana pada router 2 ini dengan network tujuannya itu ini dan ini. Nah, kita masukkan saja 192.168.4.0, kemudian untuk masnya 255.255.255.0, dan next hop-nya itu IP pada routernya, itu 192.168.9. Nah, kemudian kita add, setelah itu karena, tujuannya itu ada 2, maka kita setting lagi dengan IP address yang satunya, yaitu dengan 192.168.2.0 dengan masnya yang sama dan next hop-nya yang sama. Kemudian kita add dan akan muncul, network address. Nah, ini sudah, berhasil. Kemudian untuk menyeting statik, router yang kedua, sama juga itu menggunakan network, tujuannya, karena router 4 dengan tujuannya ke, network yang ini dan ini. Kita masukkan saja 192.168.8.0 dengan masnya 255.255.255.0, dan next hop-nya itu menggunakan IP router 192.168.9.2, dan kemudian kita add selanjutnya, masukkan IP network yang kedua. Karena tujuannya ada 2, kita ganti 192.168.6.0 dan masnya sama dan next hop-nya yang sama, kemudian kita add dan akan muncul, network address-nya seperti ini. Jika sudah kita silang dan untuk, mengetahui sukses atau tidaknya kita dapat mengirim pesan. Contohkan pada, PC yang kedua dan yang ketiga. Nah, sudah sukses dan, PC 1 dan PC 3 sukses juga, PC keempat dan PC kelima juga. Nah, berarti, topologi pada, soal nomor 1 ini sudah sukses tersetting. Kemudian pada soal nomor 3, yaitu perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan 2 basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Nah, kita langsung saja ke Cisco-nya. Nah, untuk soal nomor 3, saya set dengan 1 router, 2 switch, dan 4 PC. Nah, yang pertama kita tentukan dulu, IP address-nya, IP-nya pada router dan IP antara router dan switch. Nah, saya setting dengan 192.168.5.0 dan 192.168.6.1. Nah, kemudian kita setting dulu untuk, fast Ethernet-nya, yaitu memasukkan IP address pada fast Ethernet, yaitu pada default gateway-nya yaitu 192.168.5.1 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0, dan fast Ethernet, 1/0-nya dengan default gateway,
IP address-nya itu 192.168.6.1 dengan subnet masknya itu 255.255.0. Nah, kemudian setelah, fast Ethernet semuanya sudah tersetting, langsung saja kita ke CLI-nya. Nah, sebelumnya sudah, saya program. Nah, yang pertama, akan muncul config if, kemudian, yang pertama kita exit dulu, kemudian, memasukkan IP DHCP pool. Nah, untuk selanjutnya ini, bebas kita namai apa saja, namun saya namai dengan DHCP 5. Kemudian masukkan, network, kemudian, IP pada, eee, antara router dan switch. Itu 192.168.5.0 dan diikuti dengan, masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, kemudian, mengetikkan default router diikuti dengan, IP, IP pada default gateway-nya yaitu 192.168.5.1. Kemudian DNS server 8.8.8.8, kemudian, di-exit. Nah, setelah itu, kita silang, kemudian kita cek pada PC-nya. Kemudian pada desktop dan IP configuration. Nah, sebelumnya ini terpilih static. Nah, kita rubah ke DHCP karena yang di-setting itu kan DHCP nah, maka, kita memilih ke DHCP. Begitupun dengan PC yang kedua. Seperti ini sudah. Setelah itu, karena, tujuannya ada 2, maka kita setting lagi. Kita masukkan IP-nya, IP DHCP pool dengan namanya saya beri nama DHCP 6, kemudian masukkan network dengan IP antara router dan switch-nya itu 192.168.6.0 dengan diikuti masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian default router, diikuti dengan, default gateway-nya yaitu 192.168.6.1, kemudian DNS server 8.8.8.8, kemudian kita exit. Setelah itu kita silang, kemudian kita cek pada PC-nya. Kita pilih ke DHCP ke semua PC. Nah, ini sudah tersetting. Setelah itu kita dapat, mengecek apakah sukses pada settingannya dengan mengirim pesan. Nah, sudah sukses juga. Nah, sudah sukses. Nah, berarti ini sudah tersetting pada topologi yang sudah saya buat. Sekian penjelasan dari, saya mengenai, tugas ujian dari mata kuliah jaringan komputer praktikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.